Om Swastiastu. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru di Provinsi Bali untuk tahun 2023 menjadi perhatian masyarakat. Nah, bagaimana mekanisme PPDB untuk wujudkan SDM Bali unggul? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya hari ini bersama tamu-tamu saya sudah hadir. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Ana Agung Ketut Ngurah Astara SSN MPD. Beliau adalah pengamat pendidikan sekaligus Wakahumas SMK Negeri 5 Denpasar dan sekaligus juga Wakil Ketua Yayasan Ari Prasanti Nilayam Kuta. Om Swastiastu, Pak Agung Ngurah Astara. Kemudian hadir pula dari Disdikpora Provinsi Bali ada Ibu Lom Ade Sri Arningsih. Beliau adalah Kepala UPTD BPTB atau Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu, sehat selalu? Sehat. Dan yang pastinya juga hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Ana Agung Putu Gede Astara. Beliau adalah Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Agung. Dan yang paling ujung ada Bapak Nyoman Suryawan. Beliau adalah Kabid Pembinaan SD Disdikpora Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Suryawan. Baik, saya ke ladies first dulu. Bu Kade, ini tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun ajaran baru nih Kang Isri. Nah, ini bagaimana mekanisme untuk PPDB untuk tahun ini? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Baik, untuk penerimaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2023-2024 di Provinsi Bali akan kita laksanakan mulai tanggal 21 Juni sampai 24 Juni. Ini untuk keseluruhannya, SD, iya. SMP, SMA? Mohon maaf, jadi untuk kewenangan di provinsi hanya untuk SMA, SMK saja, seperti itu. Jadi akan dilaksanakan pendaftarannya selama 4 hari, mulai besok tanggal 21 Juni sampai 24 Juni, begitu. Jadi untuk besok sudah mulai bisa diakses pendaftarannya secara online. Baik. Jadi nanti bisa diakses bagi calon peserta didik yang akan memilih ke jenjang SMA bisa mengakses di smabali.siap-ppdb.com. Kemudian untuk yang akan mendaftar di jenjang SMK bisa mengakses di smkbali.siap-ppdb.com. Nah, untuk tahun ini mungkin berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana proses pendaftarannya itu melalui tahapan. Yeah. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu di mana nanti pendaftarannya dilaksanakan secara serentak dalam satu tahapan. Baik, jadi ada beberapa jalur yang bisa dipilih oleh calon peserta didik. Jadi untuk PPDB SMA itu ada jalur zonasi dengan kuota sebesar 50%. Kemudian ada jalur afirmasi dengan kuota 15%, kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua wali dengan kuota 5%, kemudian ada jalur sertifikat prestasi dengan kuota 20%, dan jalur nilai rapot dengan kuota 10%. Kemudian untuk PPDB jenjang SMK itu juga ada beberapa jalur, yaitu jalur zonasi dengan kuota 10%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 30%, kemudian jalur sertifikat prestasi dengan kuota 15% dan jalur nilai rapot dengan kuota 45%. Jadi pendaftaran selama 4 hari ini calon peserta didik dapat memilih maksimal di 3 jalur. Jadi nanti calon peserta didik dapat mendaftar di 3 jalur dan akan mendaftarkan 3 tanda bukti pendaftaran. Seperti itu. Nanti pengumumannya di tanggal 1 Juli. Secara online. 1 Juli. Ini ada yang menarik sekali adalah dilaksanakan bersamaan dalam satu tahapan. Seperti itu. Iya, Pak. Apa yang melatar belakangi ini PPDB untuk SMA SMK ini sendiri beda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena kita ingin mungkin kalau beberapa tahun lalu ya kita amati fenomenanya banyak mungkin kecemasan ya baik dari calon peserta didik maupun orang tua ya, di mana untuk mengikuti tahapan-tahapan itu kan sangat panjang ya, kurang lebih sampai 2 minggu sampai 1 bulan sampai selesainya nanti. Nah, kita ingin di tahun ini bisa lebih cepat prosesnya sehingga tidak lagi menimbulkan kekhawatiran, kecemasan di mana nanti siswa menunggunya terlalu lama seperti itu Pak.
Jadi bisa cepat menentukan pilihan, seandainya tidak diterima di sekolah pilihannya bisa menetapkan ke pilihan yang lain. Jadi dari sisi efisiensi waktu, tenaga seperti itu, kita harapkan juga dengan proses yang cepat ini juga dan cepat nanti selesai juga mengurangi itu tadi Pak, kecemasan di masyarakat, orang tua dan calon peserta didik seperti itu. Baik, ada pedoman yang dipakai untuk penerimaan PPDB tahun Ya. 2023 ini sendiri, Ibu? Baik, jadi untuk penerimaan peserta didik baru di tahun 2023 ini kita mengacu ada beberapa dasar hukum, Iya. Pak. Nah, untuk peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita tetap mengacu di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi untuk tahun ini tidak ada perubahan, jadi kita tetap berpedoman kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga di daerah kita sudah tuangkan dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK. Nah, di tahun ini yang kita perbarui adalah juknisnya yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali nomor 316 garing strip 03/HK garing 2023 tentang petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK tahun pelajaran 2023-2024. Sebenarnya berapa lulusan SMP di Bali ini sendiri, Bu, dan berapa daya tampung di SMA SMK yang akan dilakukan pada PPDB tahun 2023 ini sendiri, Bu? Baik. Jadi untuk jumlah lulusan SMP ya yang sudah kita ini kan datanya ya sebelum PPDB ini. Jadi kurang lebih jumlah lulusan SMP di tahun ini ada 65.691 siswa. Jadi berdasarkan pemetaan daya tampung yang sudah kami lakukan sebelum PPDB ini, ya kita sudah petakan. Jadi daya tampung jumlah lulusan SMP itu 65.691. Sedangkan total daya tampung SMA dan SMK negeri dan swasta itu ada 87.504. Seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan antara lulusan SMP dengan daya tampung SMA dan SMK negeri dan swasta itu sesungguhnya sudah sangat memadai daya tampungnya. Justru malah berlebih sekitar 21 ribuan. Seperti itu. Tapi memang kalau hanya dari sisi negeri saja masih terdapat kekurangan daya tampung. Untuk itulah kita menggandengkan bersinergi dengan sekolah swasta untuk sama-sama menampung anak-anak kita ini agar dapat bersekolah di jenjang menengah. Jadi ada kemungkinan nanti anak-anak kita atau lulusan SMP yang tidak diterima di sekolah negeri itu bisa ditampung di sekolah-sekolah swasta seperti itu. Iya, karena berdasarkan pemetaan daya tampung tadi kalau dibandingkan dengan negeri saja memang masih kurang daya tampungnya. Jadi kekurangan daya tampung terbanyak itu ada 3 besarnya Pak nggih. Jadi untuk Denpasar itu masih kita kurang sekitar 5.993 kekurangan daya tampungnya di Denpasar. Kemudian di Badung kita masih kekurangan daya tampungnya sekitar 4.427. Dan di Tabanan itu kita masih kekurangan daya tampung sekitar 2.500. Nah, untuk itu tadi kita bersinergi dengan sekolah swasta tentu agar dapat menampung anak-anak kita ini yang tidak tertampung di sekolah negeri. Baik. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni pendaftaran secara online seperti itu ya, Bu? Semua secara online, baik dari pendaftaran, nanti pengumuman dan sampai daftar ulangnya dilakukan secara online di portal PPDB yang tadi. Maaf, ini untuk SMA, SMK dan juga SMA, SMK saja, Pak. SLB? Itu tidak, itu ada ketentuannya tersendiri. Ada ketentuannya sendiri juga. Iya. Baik. Ibu dan Bapak-Bapak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mekanisme PPDB untuk wujudkan SDM Bali unggul. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana mekanisme PPDB untuk wujudkan SDM Bali unggul. Saya ke Bapak Ana Agung Putu Gede Astara selaku Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar. Pak, ini kalau kita berbicara tentang SMP ini sendiri, ini seperti kata Ibu, kalau SMA ini kan kewenangan dari pemerintah Provinsi Bali. Kalau TK, SD, SMP itu kabupaten kota kewenangannya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan PPDB tahun 2023 ini sendiri untuk SMP, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya.
yang kami hormati para narasumber yang hadir pada hari ini juga, ya, tentang mekanisme PPDB di Denpasar khususnya SMP, ya. Niki kan sudah bertahun-tahun kita lakukan PPDB niki. Tentu dasar hukumnya sudah disampaikan tadi oleh Bu Kadek dari provinsi, ya. Yang kira sama dasar hukumnya itu Permendikbud, ya, nomor 1 tahun 2001, ya. Nah, maka dari itu kita di masing-masing daerah kabupaten kota wajib menurunkan juknis itu kepada juknis di kabupaten kota masing-masing. Ya. Untuk penerimaan PPDB SMP Kota Denpasar, ya, seperti kita ketahui kita sudah punya juknis tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru di SMP, bahwa kita mulai per tanggal 19 kemarin, ya, untuk jalur prestasi, ya, kita dibagi menjadi 4 jalur, ya. Yang pertama jalur prestasi dari tanggal 19 sampai tanggal 20 sampai hari ini, dan tanggal 22 Juni diumumkan hasilnya untuk prestasi. Jalur yang kedua adalah perpindahan tugas orang tua dan afirmasi. Nike akan kita laksanakan hari Kamis tanggal 22 sampai 23 dan pengumumannya adalah tanggal 24 Juni. Ya. Sudah itu jalur yang ketiga kita menggunakan jalur zonasi. Ya. Jalur zonasi umum niki tanggal 26 sampai 28, ya, Juni tahun 2023, dan pengumumannya tanggal 29 Juni 2023. Untuk jalur yang terakhir kita adalah zonasi bina lingkungan jalurnya, yaitu jarak terdekat peserta didik baru, ya, kepada sekolah yang dituju. Itu zonasi bina lingkungan. Itu akan kita lakukan hari Jumat tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Dan pengumumannya nanti tanggal 3 Juli. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini penerimaannya atau mekanismenya agak mirip juga dengan SMA SMK ini sendiri ya Pak ya? Mirip tapi tidak sama. Tidak sama. Karena di SMA SMK sekalian Nah, dia. ini kalau kita berbicara tentang kuota ini sendiri, apakah ada kemiripan juga dengan penerimaan SMA SMK Pak untuk SMP-nya? Iya. Tentang kuota kita di SMP Bapak, untuk zonasi, jalur zonasi, kita itu ada 60%. 60%, sedangkan jalur afirmasi kita kuotakan 5%. Ya. Jalur akademik, non akademik itu jadi berada di jalur prestasi. Jalur prestasi itu 25% semuanya. Sedangkan jalur perpindahan orang tua kita berikan 4%. Nah, nikah sehingga ada tampung sesuai dengan gininya kita sudah semuanya 100%. Ya. Baik. Saya ke Pak Suryawan. Pak Suryawan, ini baru beberapa waktu lalu ini kita dikejutkan juga ini banyak bisa dikatakan orang tua yang melakukan rame-rame ke dinas untuk mengatakan bahwa saya tidak mempunyai KTP Denpasar, anak-anak saya tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Ini sebenarnya apa yang terjadi untuk hal tersebut Pak? Baik, terima kasih dan juga pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid SMP tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait mekanisme pelaksanaan penerimaan siswa baru di Kota Denpasar. Nah niki mungkin kalau mengkhusus di Satuan Pendidikan Dasar sejatinya sudah dilaksanakan tahap-tahapannya melalui dari proses pendataan dilaksanakan tanggal 5 sampai 10 Juni di mana dilaksanakan di sekolah berkoordinasi dengan seluruh lingkungan atau banjar pendukungnya. Terus tanggal 12 sampai tanggal 15 itu dilaksanakan proses pendaftaran. Nah, terus kemarin tanggal 19 itu sudah melalui proses pengumuman. Nah, terus di satu sisi dari jumlah pendaftar itu yang mencapai 1.357
orang, sedangkan daya tampung SD negeri secara keseluruhan itu 8.256 orang dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 258 ya, dengan persekolahan SD negeri sejumlah 166 sekolah. Gitu kan. Nah tentu dalam hal ini ada 4.000-an kurang lebih mereka yang sejatinya bukan ber-KK Denpasar. Namun demikian kita juga di Kota Denpasar tidak diskriminatif dalam proses penerimaan PPDB karena dari hasil pengumuman yang sudah dilaksanakan 2.147 orang mereka juga yang bukan KK Denpasar diterima di satuan pendidikan negeri. Tetapi tentu dalam kesempatan ini karena kembali kepada untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bermutu sehingga mencapai kata ideal sesuai dengan Sarpras, maka kita juga harus melaksanakan pembatasan sehingga memang tidak memungkinkan untuk diterima secara keseluruhan. Sehingga langkah-langkah berikutnya tentu kita dalam proses penerapan Juknis kita tidak di satuan pendidikan dasar niki mungkin agak berbeda dengan yang di SMP. Mungkin Juknis untuk SMP dilaksanakan secara online maka dia akan tegak lurus. Ketika pengumuman sudah berlangsung maka proses PPDB-nya dianggap sudah selesai. Tetapi kalau di satuan pendidikan dasar kita juga sampaikan terhadap para orang tua yang menyampaikan keberatan ke dinas, kita lakukan tahapan yang pertama kita inventarisir seluruh pengaduan yang datang ke dinas, baik itu baik kontak maupun alamatnya. Terus selanjutnya proses pendaftaran ulang dilaksanakan di masing-masing sekolah dasar itu akan laksanakan 20 sampai 22. Nah nanti tanggal 23 kita akan kembali meminta data secara keseluruhan dari seluruh SD negeri untuk kita bisa lakukan analisis kembali. Nah kira-kira di mana sekolah yang berpotensi kita bisa masukkan peserta didik baru karena sesuai kuota mungkin ada yang masih bisa dimasukkan. Karena kita lihat juga bahwa di beberapa sekolah menurut informasi dari kepala sekolah ada banyak orang yang melakukan pendaftaran bukan hanya di satu sekolah tetapi hampir di 3-4 sekolah. Karena niki offline kita tidak bisa melaksanakan pendeteksian gitu. Nah tentu nanti yang menjawab itu adalah ketika sudah selesai dilaksanakan daftar ulang. Nah ketika itu kita sudah dapatkan maka saya berupaya akan mendistribusikan ke tempat-tempat sekolah yang kiranya masih memungkinkan seperti itu. Jadi apa yang terjadi beberapa waktu lalu dari dinas sendiri tidak ada diskriminasi terhadap bisa dikatakan warga Uwed Denpasar seperti itu, Pak? Seperti yang saya sampaikan dari daya tampung 8.256, jadi yang luar KK Denpasar itu 2.147, mungkin setara kurang lebih 30%-an sudah dari luar. Nah itu kan menandakan bahwa Kota Denpasar tidak diskriminatif dalam proses penerimaan siswa baru. Nah tentu siapa-siapa ketika daya tampung di satu sekolah yang ber-KK Denpasar belum terpenuhi, maka proses seleksinya dilakukan oleh sekolah berdasarkan Juknis dan juga dikoordinasi dengan lingkungan dusun setempat pendukung, seperti itu mekanismenya. Baik. Saya ke Kabid SMP dulu Pak Agung. Pak Agung, berarti ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh para orang tua juga yang mempunyai anak yang lulus SD saat ini. Ini apa yang harus diperhatikan ketika akan mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP yang diinginkan? Kalau kita perhatikan
Juknis kita sudah jelas ya. Artinya di Juknis PPDB Kota Denpasar sudah jelas yang diutamakan Kota Denpasar, KK Baik. Kota Denpasar. Nggih. Ya. Di saat KK masyarakat Kota Denpasar sudah jelas, sudah bisa tertampung semuanya dan masih bisa ada kuota yang kosong, kita layani KK luar Denpasar. Baik. Nggih. Itu yang kita harapkan, mohon dipahami, mohon dimengerti oleh masyarakat kita yang ada di yang luar Denpasar kakaknya, niki dimaklumi karena sampai saat ini kita tidak bisa menyediakan sarana prasarana untuk menampung semuanya. Saudara-saudara kita yang ada dari luar Denpasar, termasuk dari semua kabupaten di Bali dan Jawa maupun dari mana. Maka dari itu kita harus proteksi dengan Juknis ini untuk mengamankan Nika. Maka dari itu mohon maaf sekali lagi bukannya kita diskriminatif terhadap anak bangsa, dia adalah memberikan layanan pendidikan, wajib hukumnya untuk memberikan layanan pendidikan. Namun karena keterbatasan sarana prasarana kita, terbatasan guru-guru kita juga, maka dari itu kita tidak bisa menampung semua tamatan sekolah dasar yang ada di Denpasar. Baik, saya ke Pak Anak Agung Ketut Ngurah Astara niki sendiri. Dari pengamatan pendidikan, dari apa yang disampaikan oleh Bu Kade, kemudian Aji Agung, kemudian Pak Suryawan niki sendiri, bagaimana nih untuk tahun 2023 ini sendiri agar tidak lagi terjadi kekisruhan ketika PPDB baik jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK niki sendiri, Pak Agung? Terima kasih. Pada dasarnya bahwa penerimaan siswa baru yang sudah dilaksanakan baik oleh sistem yang ada di pemerintahan itu kan sudah bagus ya. Yeah. Di mana tujuan utama daripada pemerintahan itu adalah bagaimana memberikan akses layanan pendidikan bagi siswa yang notabene untuk melaksanakan pendidikan berkelanjutan. Jadi mendorong masyarakat itu untuk memilih pendidikannya itu mendapatkan pendidikan tanpa diskriminatif, objektif dan transparan. Nah dari kesemua yang saya tangkap untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, di mana pemerintah dalam hal ini secara juknisnya itu sudah tepat sekali untuk mengatur bagaimana sirkulasi pelaksanaan penerimaan siswa baru tersebut. Yeah. Nah nanti apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam melalui Gubernur Bali itu lewat Nangun Satkerti Loko Balinya sudah memberikan peluang dan menambah sekolah-sekolah negeri. Nah tapi bagaimana mungkin karena keinginan masyarakat, kemudian jumlah masyarakat yang ingin untuk melaksanakan pendidikan di negeri itu adalah sangat banyak sekali. Yeah. Walaupun dari kuota yang sudah diberikan itu ada, saya baca tadi adalah 65.695 orang yang akan mendaftar di negeri itu sudah mencukupi. Tetapi kenyataannya itu melebihi daripada kuota penerimaan. Jadi bagaimana caranya? Nah, antara negeri dan swasta ini sudah tidak ada perbedaan bagi saya, sudah tidak ada perbedaan. Yang mana yang perlu ditingkatkan ini adalah bagaimana menerapkan sistem kualitas pendidikan itu sendiri. Yang kedua, merubah mindset paradigma orang tua. Jadi dalam memilih sekolah itu hanya tidak negeri saja, swasta pun ada yang lebih bagus. Bagaimana menampung daripada kualitas-kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Nah inilah kita rubah mindsetnya dulu. Jadi supaya tidak ada sistem bahasa Balinya pang masuk gen sekolah, pang tamat gen, pang man negeri, pang sing maya. Jadi semua bahwa pendidikan itu butuh daripada dana. Jadi bagaimana penyeimbangan daripada konsep negeri dan swasta itu biar menjadi lebih seimbang di dalam penerimaan pendidikan itu sendiri. Baik, kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang-bincang mengenai mekanisme PPDB tahun 2023. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Agung lagi nih, Pak Agung. Tadi ada yang menyebutkan bahwa ini mindset masyarakat agar tidak terpaku dengan label negeri minded. Seperti itu kah yang Pak Agung inginkan? Iya, jadi
program pemerintah dan juknisnya itu kan sudah jelas sekali, di mana ada melalui sonasi, Baik. kemudian afirmasi, prestasi, nilai raport, Ya. kemudian kegiatan pembelajaran yang mendukung daripada hal seperti itu. Jadi bagaimana caranya masyarakat mari berlomba-lomba untuk bukan mencari sekolahnya, tetapi meningkatkan prestasi di mana arah daripada keinginan siswa tersebut. Baik. Jadi yang keinginan belajar itu mungkin kita arahkan adalah anaknya dulu, bukan keinginan orang tua. Nah, jadi anaknya kita arahkan dulu di mana merasakan keinginan untuk belajar yang sesungguhnya. Tapi saran pemerintah untuk yang lebih efektif itu adalah berdasarkan sonasinya. Jadi kedekatan antara sekolah dan anak itu sendiri, sehingga lebih memantapkan dalam hal proses peningkatan daripada mutu pendidikan itu Bisa sendiri. dikatakan ini PPDB yang dilaksanakan di kawasan atau bisa dikatakan zona Pulau Bali ini sendiri ini sudah yang berkeadilan seperti itu? Kalau kita bilang berkeadilan itu kan sangat susah untuk menilai satu keadilan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menempatkan, memposisikan daripada sekolah-sekolah itu sendiri. Baik. Karena jujur ya, ada hal yang belum terakomodir daripada sonasi yang ada di Denpasar itu sendiri, di provinsi itu sendiri. Khususnya di provinsi ini, provinsi Bali ini, khususnya yang menjadi tonggak daripada pendidikan itu, pusat daripada pendidikan itu ada di Denpasar. Jadi di Denpasar itu sendiri sekolahnya selalu berdekatan. Baik. Nah ini yang menjadi setiap apa yang menjadi kebijakan itu pasti ada kendala. Jadi kendala itu bagaimana kendala yang ada itu mari kita buat menjadi tidak terjadi kendala berdasarkan sistem sonasi yang betul-betul memberikan peluang kepada masyarakat itu sendiri tanpa ada diskriminasi tempat. Nah inilah yang betul-betul kita antisipasi, terutama misalnya untuk SMA dan SMK itu sendiri. Jadi untuk SMA dan SMK itu kita harus betul-betul dari apanya, dari siswa itu sendiri. Kita bentuk dulu pacingnya, mungkin dari SMP-nya kita harus bentuk. Jadi kemana arahnya dulu? Apakah ke SMA, apakah ke SMK? SMA adalah bersifat pendidikan umumnya, SMK adalah multiculturalnya yang bersifat kepada pendidikan vokasi, yang nanti tamatannya bisa langsung dan siap kerja itu sendiri. Nah ini yang menjadi fenomena dari masyarakat yang harus dirubah. Misalnya tidak dapat di SMA A, dia beralih ke SMK supaya dapat negeri saja. Inilah yang harus kita rubah. Jadi rubah dalam hal memilih atau menjadikan anak didiknya itu betul-betul sesuai dengan keinginan dan harapannya dia. Jadi masalah sonasi ini bagus sekali Bapak. Jadi kita bisa jadikan sebagai barometer untuk memberikan pendidikan yang tepat sasaran bagi masyarakat itu sendiri. Baik, Itu ya, Pak. saya ke Bu Kadek Sri, ini upaya-upaya dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali dengan apa yang kita ketahui ini beberapa sekolah negeri juga sudah dibangun bisa dikatakan demikian ini sendiri. Berarti ada evaluasi kemudian pengawasan terhadap PPDB tahun 2023 ini sendiri dari pemerintah, Bu Kadek? Baik, terima kasih. Terkait dengan seperti tadi disampaikan bahwa kita perlu adanya pemerataan akses pendidikan ya. Yeah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Agung, khususnya Denpasar kan sangat padat ya. Ini adalah kekurangan daya tampung tertinggi juga ada di Kota Denpasar. Ada di Kota Denpasar? Iya, seperti tadi kan yang sampaikan kekurangan daya tampung tertinggi itu di Denpasar ada 5.993. Baik. Ya. Nah, kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali ya sampai dengan tahun ini kita sudah membangun sekitar 17 unit sekolah baru. Jadi untuk mengatasi kekurangan daya tampung ini, untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini pemerintah Provinsi Bali membangun 3 unit sekolah baru, yaitu SMA Negeri 12 Denpasar. Jadi alamatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Denpasar Barat. Kemudian ada 2 SMK yang dibangun, yaitu SMK Negeri 7 Denpasar, berlokasi sama dengan SMA Negeri 12 Denpasar, dan SMK Negeri 1 Banjar di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
seperti tadi disampaikan bahwa dengan adanya pembangunan unit sekolah baru tersebut ya diharapkan itu tadi untuk memecah kepadatan ya. Jadi jumlah lulusan yang memang terkonsentrasi di satu wilayah tertentu, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan unit sekolah baru ini bisa mengurai dari kepadatan tadi. Sehingga diharapkan memang harusnya memang dari dini ya. Seperti tadi saya setuju dengan Pak Agung sampaikan bahwa kita harus mengubah mindset dari orang tua maupun calon peserta didik bahwa sekolah tidak harus di negeri ya. Jadi tidak boleh kita mendikotomi antara negeri dan swasta karena memang kita harus ke depan memikirkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan juga orang tua mungkin harus melihat bakat minat anaknya itu di mana, seperti itu. Jadi mungkin tidak memaksakan kehendak harus sekolah di sekolah tertentu, apalagi sekarang dengan jalur zonasi ini kan merupakan suatu kebijakan yang dimana agar tidak lagi ada ketimpangan antara sekolah yang notabene tanda kutip dibilang favorit dengan yang tidak favorit seperti itu. Jadi dengan adanya kebijakan PPDB salah satunya dengan jalur zonasi ini kan semuanya menjadi heterogen ya. Tidak ada lagi sekolah yang unggul, satu sisi sekolah itu tidak favorit sehingga kurang menjadi incaran dari calon peserta didik. Mudah-mudahan dengan mekanisme PPDB yang sudah semakin baik sampai dengan tahun ini semua anak-anak kita mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Untuk SMA SMK ini sendiri, rombelnya ini sendiri seperti apa, Ibu Bu Kade? Oke, baik. Untuk rombel itu sebenarnya sudah ada di Juknis. Jadi saat nanti calon peserta didik akan mendaftar secara online, di sistem itu akan terlihat daya tampung masing-masing dari sekolah yang dituju, Pak. Seperti itu. Kalau tadi saya singgung tentang SB baru ya, mungkin bisa saya jelaskan untuk SMA Negeri 12 itu akan dibuka sebanyak 3 rombel. Kemudian untuk SMK Negeri 7 Denpasar itu ada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, perhotelan dan multimedia, masing-masing kompetensi ini dibuka sebanyak 1 rombel. Kemudian untuk SMK Negeri 1 Banjar itu ada dibuka kompetensi keahlian perhotelan, agrobisnis pengolahan hasil pertanian, agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, masing-masing 1 rombel. Bagaimana dengan SMP, Pak Agung? Dengan rombel di tingkat SMP ini sendiri? Untuk SMP di Kota Denpasar, kita masing-masing sekarang kan kita punya 16 SMP, Pak. Ya, yang sedang kita bangun SMP 16 ada di Desa Sidokarya, ya, yang kita bangun tahun ini, ya, sedang fisiknya. Dan sudah menerima siswa baru untuk tahun ini juga. Sementara pembelajarannya kita titip di SMP Negeri 6, masuk siang nanti. Oke, begitu selesai tahun ini pembangunannya, tahun depan diharapkan kita pindahkan proses pembelajarannya. Nah, masalah kuota yang sebutkan di SMP 1 dulu. Kita terima 8 kelas. Dengan masing-masing kelas kita di Juknis adalah 40 siswa. Sedangkan di SMP 2 kita menerima 11 kelas, Pak. Total semuanya dari 16 SMP yang kita punya itu menerima 140 kelas. Ya, 140 kelas. Baik. Ini adakah kemungkinan indikasi akan ada penambahan rombel yang menyalahi aturan nantinya? Saya kira untuk SMP tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, karena sesuai dengan arahan pimpinan kita tidak lurus dengan Juknis untuk SMP. Baik, Pak Agus selaku dari pengamat pendidikan ini sendiri, ini pemantauan ini diperlukan saat ini juga? Pengawasan, pemantauan? Ya, bagi kami adalah bagaimana kita memantau. Jadi supaya tidak ada kesan dari yang sudah dirombelkan oleh pemerintah itu ada kesan penambahan. Jadi walaupun tidak terjadi penambahan, jadi supaya bagaimana caranya kita dan memberitahukan kepada masyarakat itu memang betul-betul tidak ada penambahan. Karena penambahan itu kan juga termasuk penambahan daripada guru. Saya yakin daripada pemerintah tidak akan mungkin menambah guru secara mendadak seperti itu. Jadi bagi saya sebagai pengamat pendidikan ini betul-betul lah jangan sampai ada kesan
Nah, jadi yang sudah selesai itu dan diterima secara baku, jadi di luar itu ada lagi. Baik. Yang mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi dari tahun kemarin saya kira tidak ada. Saya ada. sangat bagus untuk menilainya kemarin itu dan tahun kemarin dan sekarang mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Ada Jadi indikator jumlah siswa SMA SMK misalnya untuk swasta di Bali selama ini mengalami penurunan? iya, memang sangat betul sekali. Setiap apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, pasti ada aja yang kendala, ada hal yang tidak tercapai dari hal yang seperti itu, terutama di bidang pendidikan swasta. Nah, jadi teman-teman swasta memang mengalami hal yang seperti itu. Jadi kita kendala dalam hal mendapatkan siswa. Nah, bagaimanapun juga, jadi kita tidak bisa menyalahkan apa yang sudah menjadi aturan yang sudah dibuat dan tujuannya adalah sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang penting kita bagaimana kita meningkatkan ya menjaga kualitas saja. Jadi kualitas pendidikan negeri apalagi swasta biar bisa berlomba untuk bisa melebihi daripada peningkatan daripada swasta itu sendiri. Yang mudah-mudahan nanti swasta lebih dipantau juga oleh pemerintah untuk diberikan suatu kemudahan akses dana untuk peningkatan daripada mutu pendidikan itu sendiri. Baik, bagaimana dengan kualitas? Kalau kita berbicara dengan kualitas sekolah swasta saat ini, Bapak melihatnya? Iya, Khususnya kalau di Bali. saya kira swasta sekarang ini sudah semakin berlomba dengan Baik. adanya kurikulum-kurikulum yang memberikan suatu hal yang sebagai peningkatan prestasi daripada anak itu sendiri. Kira sudah berlomba, tetapi ya mungkin kesan orang tuanya itu bahwa swasta itu harus bayar yang mahal. Padahal kita sudah mulai bersaing swasta itu untuk dengan negerinya itu standar pembayaran relatif sangat bisa bersaing. Pendidik atau guru juga menjadi persoalan juga di Indonesia khususnya juga di Bali. Bapak melihatnya? Guru-guru sekarang itu adalah sangat aktif ya Pak. Baik. Boleh dikatakan banyaklah guru sekarang ini dengan adanya proses perubahan paradigma baru dari sistem pembelajaran apa yang diterapkan oleh Bapak Gubernur dengan Bali era baru. Jadi guru-guru tidak TBC sekarang Pak. Artinya tidak tidak becus komputer, hilang. Baik. Sekarang sudah semua berparadigma untuk berkomputerisasi. Jadi ini semua bisa bersaing guru-gurunya. Bahkan swasta lebih unggul saya kira dalam konsep gurunya. Saya lihat banyak yang swasta sampai S2 dan S3. Nah itu jadi bersainglah gurunya untuk hal yang seperti itu. Dan juga ada juga yang guru swasta sudah diangkat oleh pemerintah. Baik. Itu sudah kan juga jadinya suatu persaingan untuk peningkatan daripada dalam mutu pembelajaran dan pengajaran. Terkait itu juga sendiri. kesejahteraan guru swasta, Pak? Ya, ini yang perlu ya diberikan suatu tinjauan lah sedikit untuk guru swasta biar diberikan hal yang sama lah. Walaupun sekarang ini bukan tidak sama, sudah diberikan sertifikasi, kemudian sudah diberikan dana BOS juga sama. Yang penting bagaimana masyarakat dan pemerintah memberikan swasta itu adalah penilaian yang sama terhadap negeri, tidak ada dikotomi. Itu Baik, saja. seperti kata Pak Agung, ini mindset masyarakat yang harus dirubah agar tidak terpaku dengan label negeri minded itu sendiri. Iya, betul. Jadi banyak swasta yang sudah unggul di bidang pendidikan dan juga meraih prestasi dan kelengkapan alat-alat praktek dan apa yang ada di sekolahnya itu sudah memiliki basis-basis keunggulan tersendiri dan memiliki ciri khas tersendiri di swasta itu sendiri. Makanya masyarakat tidak usah khawatir, jangan mencari negeri. Swasta pun adalah mampu bersaing untuk meningkatkan prestasi. Dalam mencari kerja itu tidak akan melihat Anda tamatan negeri apa tamatan swasta, Ya. itu sama semuanya. Baik. Kita akan kembali lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, bagaimana mekanisme PPDB untuk wujudkan SDM Bali Unggul khususnya PPDB tahun 2023? Ini yang menjadi topik kita, masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bu Kade, ini yang menarik sekali ini sendiri. Kemudian kita berbicara tentang berkeadilan, ya sudah upaya-upaya dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan keadilan di bidang pendidikan. Nah, ini yang menarik sekali tadi disebutkan bagaimana mengubah masyarakat, mindset masyarakat agar tidak terpaku dengan label negeri minded itu sendiri. Ibu melihatnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk pendidikan yang berkeadilan ya, jadi di mana seluruh masyarakat ya wajib mendapatkan layanan pendidikan seadil-adilnya. Nah, seperti yang tadi sudah Tiang jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Bali ya melalui visi pembangunan daerah Bali, Nangun Sakerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. Jadi membangun pendidikan bermutu untuk menghasilkan SDM berkualitas, unggul, dan berintegritas itu adalah suatu prioritas utama bagi kami. Jadi kami di Distrik-Pora Provinsi Bali dengan arah kebijakannya yaitu meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan ya. Salah satu tadi untuk meningkatkan akses kan kita membangun unit-unit sekolah baru ya. Kemudian juga untuk siswa-siswa yang kurang mampu ya dalam PPDB ini kita sudah tetapkan dalam jalur afirmasi bahwa siswa yang kurang mampu itu dapat langsung diterima. Itu yang menjadi prioritas dari Bapak Gubernur seperti itu. Jadi itu tadi sehingga pemerataan pendidikan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat atau siswa yang ada di perkotaan saja atau bagi siswa yang ekonominya mampu, tapi di sini prioritas dari Bapak Gubernur adalah siswa yang kurang mampu dalam PPDB tahun lalu maupun sampai tahun ini itu adalah wajib diterima. Itu yang sudah menjadi prioritas kami dalam PPDB di tahun ini seperti itu. Baik, ini juga yang bisa dikatakan ini pembangunan Bali yang ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru, salah satunya adalah mewujudkan SDM Bali Unggul, seperti itu Bu. Ibu melihatnya? Iya Pak. PPDB tahun ini ya kita ada membuka 90 SMA negeri dan 58 SMK negeri. Itu yang nanti untuk siswa yang tidak mampu nanti dapat memilih sekolah sesuai dengan zonasinya. Jadi tidak jauh lagi harus ke kabupaten lain, tapi nanti akan didekatkan dengan domisili sesuai dengan kartu keluarganya. Asal mensyaratkan itu tadi melampirkan surat keterangan baik dari kartu keluarga sejahtera, ya, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga harapan, ataupun kartu BPJS KIS penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Jadi itu adalah menjadi prioritas bagi siswa kurang mampu untuk diterima dalam PPDB tahun ini. Baik, saya ke Kabid SD dulu Pak Suryawan. Pak Suryawan, agar tidak terjadi lagi ini sendiri, sekali lagi ini bisa dikatakan Kota Denpasar tidak diskriminatif terhadap warga kita juga yang bukan warga Kota Denpasar yang tidak memiliki KK Denpasar. Dan mereka pun berhak untuk menyekolahkan anaknya di SD negeri, Pak. Baik, sejatinya kalau berbicara masalah kewajiban, kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini kan mereka memastikan seluruh warga terutama yang ber-KK Denpasar itu bisa terfasilitasi secara keseluruhan. Nah itu dulu. Nah terus yang kedua, ketika dalam persekolahan satuan pendidikan itu masih memungkinkan untuk menerima calon siswa di luar KK Denpasar, maka juga kita pun tetap membuka diri dan bahkan seperti yang saya sampaikan tadi 2.000 lebih itu yang berasal dari KK luar Denpasar terfasilitasi masuk ke dalam sekolah di Kota Denpasar. Nah tentu dalam proses ke depan kita juga tidak akan bisa memetakan gini karena yang namanya masyarakat urban ini sulit untuk diprediksi kapan datangnya dan kapan keluarnya. Karena itu, nah melalui kesempatan ini saya juga mengimbau kepada masyarakat. Nah kalau memang nantinya akan bersekolah di Denpasar, apalagi sudah tinggal
puluhan tahun, bertahun-tahun. Nah, niko juga kita agar masyarakat bisa mengadministrasi dirinya secara baik dan benar, sehingga ke depan kita harapkan tidak lagi muncul riak-riak dalam proses penerimaan PPDB, karena itu kalau sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, berapapun nanti yang menjadi tanggung jawab pemerintah tentu akan kita upayakan fasilitasi. Nah, melalui pertama tentu meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan juga itu sudah kita lakukan, bahkan Pak Wali Kota dan Pak Wakil itu konsen sekali, bahkan di tiap tahun itu, tahun ini bahkan 20 sekolah kita sedang tingkatkan sarprasnya melalui pembangunan ruang kelas baru. Nah, hal-hal seperti itu juga untuk mendukung bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Denpasar, bukan hanya masyarakat Kota Denpasar, tetapi mereka yang dari luar yang bersekolah di Denpasar, seperti ini, Pak. Baik, untuk SMP sendiri Pak Kabid, berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga bagi orang tua atau wali yang ingin menyekolahkan anak-anaknya tetapi tidak tertampung di sekolah negeri. Apa yang harus dilakukan? Niki kan karena kita melihat tamatan SD Ya. tahun ini adalah 13.222 orang. Oke. Sedangkan daya tampung kita di negeri, SMP negeri, 16 SMP adalah 5.600. Nah, masih ada 7.000 sekian yang belum kita bisa tampung di negeri. Dan itu menjadi kesempatan bagi sekolah swasta untuk Iya. Nah, di dalam undang-undang memang pemerintah harus wajib hadir, ya. Di saat pemerintah belum bisa hadir 100% untuk memberikan layanan pendidikan, maka kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan, ya, sehingga masyarakat juga berkesempatan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta. Ya. Maka dari itu, karena di Denpasar belum bisa hadir 100% untuk melayani pendidikan untuk tingkat SMP, maka kita harapkan, ya, saudara-saudara kita yang belum tertampung di sekolah negeri, ya, kita harapkan bersekolah di swasta. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Agung, pengamat pendidikan tadi, bahwa sekolah swasta tidak kalah mutu dengan sekolah negeri. Ya, kita di tingkat SMP sering memberikan pengarahan kepada Kepala Satuan Pendidikan SMP swasta. Coba sekarang branding diri Anda masing-masing. Buatkan ciri khas apa output yang Anda akan lakukan, yang Anda inginkan, sehingga masyarakat kita bisa berbondong-bondong mencari sekolah swasta, tidak negeriisme yang tadi dikatakan. Ini upaya-upaya kita, Pak. Baik, Bu Kadek Sri, ini bisa dikatakan ini peran pemerintah dalam membangun dunia pendidikan khususnya di Bali yang berbasis Nangun Satketi Loka Bali sudah dilakukan kemudahan-kemudahan yang dilakukan bagaimana menciptakan SDM unggul dengan Nangun Satketi Loka Bali sebagai panduannya, seperti itu Bu Kadek melihatnya. Iya, jadi kami sesuai dengan visi Nangun Satketi Loka Bali, pembangunan itu kita harus dari awal, ya. Jadi kami kebijakannya adalah dari tadi meningkatkan akses, ya, kemudian mutu dan tata kelola pendidikan. Dari segi akses tadi sudah dibangun unit sekolah baru dan juga menambah juga ruang kelas baru, ya, untuk mengurangi kekurangan daya tampung tadi. Kemudian untuk meningkatkan mutu, ya, salah satunya adalah kita melakukan peningkatan kompetensi dari guru. Ya, itu yang sudah kami lakukan khususnya di UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan. Kami terus berupaya meningkatkan mutu, ya, kompetensi Bapak Ibu guru khususnya dalam bidang teknologi informasi komunikasi. Baik, bisa dikatakan saya potong sedikit, tidak adanya nanti atau penambahan rombel yang dipaksakan seperti itu? Ya. Jadi untuk itu, ya, sesuai dengan Juknis, ya, dan dasar hukum yang melandasi PPDB, ya, kita tetap berpedoman terhadap aturan dan Juknis tersebut, ya, sesuai karena kita PPDB kan sudah secara transparan, ya, online bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
Jadi apa yang tercantum di dalam Juknis sebagai landasan kami dan juga apa yang nanti masyarakat bisa lihat secara online, itu akan lihat berapa jumlah rombel, berapa nanti siswa yang bisa mengisi. Tentu tidak akan bisa melebihi dari kuota yang tersedia seperti Baik, itu. Pak Agung, ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk memajukan dunia pendidikan di Bali ini sendiri? Ya, jadi dalam hal kemajuan pendidikan di Provinsi Bali ini sudah saya lihat pemerintah sangat betul-betul getol ya komitmennya. Jadi tinggal masyarakat bagaimana kita mengawal daripada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri tanpa harus berlomba-lomba ke negeri. Jadi swasta pun adalah lebih bagus apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, kemudian Pak Kabid dari Ibu dari provinsi juga. Ini betul-betul kita jadikan acuan. Yang penting konsisten dengan apa yang sudah digariskan, yang sudah diformatkan sesuai dengan Juknis, itulah yang kita pegang teguh dan kita kawal untuk kepentingan bersama untuk peningkatan pendidikan dan tidak ada penambahan lagi. Itu aja yang kita kawal sehingga peningkatan pendidikan Provinsi Bali itu lebih matang dan maksimal untuk peningkatan kualitasnya itu sendiri. Akan terus dikawal, akan Iya. terus dipantau. Pantau, kita sama-sama. Mungkin ada masyarakat, forum masyarakat itu sendiri ya kita pantau demi kemajuan daripada pendidikan itu. Itu kita kawallah sepenuhnya untuk pengembangan peningkatan pendidikan di Provinsi Bali itu sendiri. Baik, Pak Agung ada yang ingin disampaikan untuk Kabid SMP Niki sendiri sekali lagi? Saya sangat berharap kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya Yeah. ya. Dalam hal ini untuk yang anak-anaknya mencari SMP khususnya. Karena daya tampung kita di sekolah negeri sangat terbatas ya. Dan itu nanti setiap tahun mungkin kita adakan peningkatan. Ya, saya berharap yang belum ditampung di negeri niki, tolong diarahkan anak-anaknya untuk tetap mengikuti pendidikan yang lebih tinggi nantinya. Ya, saya berharap memaklumi kondisi pemerintah Kota Denpasar yang belum bisa menerima 100% anak-anak Kota Denpasar ini untuk melanjuti pendidikan ke jenjang SMP. Ya. Baik, Pak Suryawan ada yang ingin ditambahkan? Memang untuk menciptakan kondisi yang ideal terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, maka jawabannya memang harus Juknis kan gitu. Berapa yang sesuai Juknis, nah itu yang kira akan merepresentasikan terkait dengan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Nah kalau karena itu, maka pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa agar masyarakat tidak memaksakan diri gitu. Memaksakan diri untuk bisa diterima secara keseluruhan gitu. Tetapi juga melalui kesempatan ini Titiang informasikan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar terutama yang ber-KK Denpasar yang sampai saat ini mungkin belum didaftarkan atau katakanlah bahasanya tercecer. Yeah. Nah nanti Titiang melalui Kabid Pembinaan SD akan menjamin akan kita fasilitasi sesuai dengan zona yang bersangkutan. Berarti ada jaminan nih. Terima kasih. Yes. Untuk Untuk yang kakak yang ber-KK Denpasar. Baik, baik, Semua. baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Bu Kadesri. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintah Provinsi Bali yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali tentunya. Saya Madi Sekedar terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak.